sebenarnya pada tahun 2017 ketika akan lahir Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu saya sudah diundang ke DPR oleh fraksi Golkar untuk memberi pandangan. Saya ikut konstitusi bahwa threshold itu harus ada, tapi kalau 20% itu keterlaluan. Menurut Pak Mahfud waktu iya, itu? saya sudah katakan dan dimuat oleh berbagai media. Terus apa solusi dari Pak Mahfud? Saya bilang silakan threshold ada, tetapi ikut threshold partai politik, parliamentary thresholdnya samakan dengan presidential threshold. 4%? 4,5%. 4,5%. Sehingga kalau misalnya setiap partai politik yang sudah punya kursi di DPR itu boleh mengajukan tanpa harus berkumpul untuk menjadi 20. Karena dengan 4,5% itu berarti punya modal bahwa dia dipercayai rakyat. Apakah itu dari pemilu sebelumnya? Iya, dari hasil pemilu sebelumnya 4,5%. Kenapa? Karena itu bukti dia dipercaya rakyat minimal 5 tahun terakhir. Tapi pada waktu itu enggak, katanya harus 20% dalam 5 tahun terakhir misalnya. Jadi berarti Pak Mahfud termasuk orang yang setuju mengoreksi soal threshold 20%, tapi tidak 0 ya, tapi lebih ke 4,5% sama dengan parliamentary threshold. Amat sangat setuju saya, dan pernyataan saya ketika itu di DPR banyak juga dikutip bahwa saya mengusulkan 4,5%. Tapi pada waktu itu di DPR karena sudah terjadi semacam kesepakatan yang menurut saya agak negatif untuk menghegemoni. Lalu udah 20%, di voting ya sudah, MK tidak bisa berbuat apa-apa. Nah ternyata perjalanan sejak 2019 atau 2017 sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 itu, ya kemudian hegemoninya menjadi semakin besar, dan kemudian perampasan atas hak-hak konstitusional warga untuk memilih dan dipilih, untuk mencalonkan diri dan mencalonkan orang lain, itu semakin dibatasi. Jadi terjadi perampasan hak konstitusional dari tahun ke tahun pemilu, dari pemilu ke pemilu.